الأصل في المؤاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, kelompok 2, semester 3. Tugas ini kami susun untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA. Transaksi pertukaran jual beli. Yang pertama ada konsep akad pertukaran atau al-mu'addad. Definisi akad pertukaran adalah akad yang di dalamnya terjadi perpindahan hak milik atau manfaat antara dua pihak dengan adanya imbalan. Disebut juga dengan istilah ungqud al-mu'addad. Menurut Wahbah al-Juhaili, al-ungqud al-mu'addad adalah akad yang mengandung penggantian atau imbalan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Akad pertukaran juga memiliki jenis-jenis. Menurut ulama, akad pertukaran terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama ialah pertukaran harta dengan harta. Contohnya, membeli baju dengan uang atau barter beras dengan gandum. Yang kedua, pertukaran harta dengan manfaat atau ijarah, sewa menyewa. Contoh, menyewa rumah, menyewa kendaraan, kontrak kerja. Yang ketiga atau yang terakhir ialah pertukaran manfaat dengan manfaat. Contohnya, jasa memperbaiki rumah ditukar dengan jasa mengajar. Definisi dan dasar hukum jual beli. Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan melalui akad ijab dan qabul sesuai ketentuan Islam. Pada dasarnya, jual beli hukumnya diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Dasar hukumnya berasal dari Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Rukun dan syarat jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukunnya meliputi penjual, pembeli, barang, dan akad. Selain itu, pihak yang bertransaksi harus cakap hukum dan barang yang diperjualbelikan harus jelas serta halal. Kesepakatan penjual dan pembeli. Kesepakatan merupakan inti dari akad jual beli. Kesepakatan ini mencakup persetujuan atas barang dan harga. Akad harus dilakukan secara sadar, sukarela, dan dalam satu majelis agar sah secara hukum. Tempat pelaksanaan jual beli. Tempat pelaksanaan jual beli perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan mudarat. Islam tidak menganjurkan jual beli di tempat ibadah karena dapat mengganggu kekhusyukan. Oleh karena itu, transaksi sebaiknya dilakukan di tempat yang layak dan tertib. Jual beli dengan syarat. Jual beli dapat disertai syarat tertentu selama tidak merugikan salah satu pihak. Syarat tersebut harus disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Jika syarat hanya menguntungkan satu pihak, maka syarat pun batal. Berakhirnya akad jual beli. Akad jual beli berakhir ketika hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi. Hal ini ditandai dengan pembayaran harga dan penyerahan barang. Setelah itu, akad dianggap selesai secara hukum. Objek jual beli. Objek jual beli harus memenuhi ketentuan syariat. Barang yang dijual harus ada, halal, dan memiliki nilai. Selain itu, kondisi barang harus diketahui agar tidak menimbulkan sengketa. Hak setelah akad. Setelah akad terlaksana, hak kepemilikan barang berpindah kepada pembeli. Pembeli berhak menggunakan barang tersebut sesuai fungsinya. Segala risiko atas barang menjadi tanggung jawab pemilik baru, bukan tanggung jawab pemilik yang lama. Serah terima barang. Serah terima barang merupakan bagian dari pelaksanaan akad. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai kesepakatan.
sedangkan pembeli wajib membayar harga. Proses inilah yang menandakan akad telah dijalankan dengan benar. Akibat jual beli. Jual beli yang sah menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan hak milik. Sebaliknya, jual beli yang tidak sah tidak menyebabkan perpindahan hak. Barang dalam jual beli batal dianggap sebagai titipan. Jual beli orang sakit keras. Jual beli yang dilakukan oleh orang sakit keras memiliki ketentuan khusus. Jika transaksi dilakukan kepada ahli waris, maka diperlukan persetujuan ahli waris lainnya. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah kerugian. Macam-macam jual beli. Jual beli murabahah. Akad murabahah pada umumnya dilakukan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Akad murabahah sering digunakan sebagai produk penyaluran dana atau pembiayaan pada bank syariah. Pada akad ini, bank menjadi pihak penjual dan nasabah menjadi pihak pembeli. Sistematika dari akad murabahah dilakukan berdasarkan akumulasi perhitungan atas margin yang ditentukan oleh pihak bank dan harga beli barang di awal. Bank wajib menjelaskan harga awal pembelian barang sebelum pertambahan margin kepada pembeli secara transparan. Menurut fikih klasik, pembayaran barang dilakukan secara tunai, tetapi dalam praktik perbankan, pembayaran dapat dilakukan secara cicil. Jual beli salam atau as-salaf merupakan jual beli pesanan tangguh, di mana penjual menjual barang dagangannya dengan karakteristik tertentu, namun barang belum tersedia. Pembeli melakukan pembayaran di muka secara tunai, yaitu pada saat awal akad. Meskipun barang dalam akad salam masih ditangguhkan, keseluruhan tanggung jawab berada pada pihak penjual. Jika barang yang diinginkan pembeli tidak tersedia sesuai kesepakatan, pembeli memiliki beberapa hak. Pertama, melakukan pembatalan kontrak atau meminta uang kembali uangnya. Yang kedua, menunggu sampai barang tersedia. Pembeli harus mempelajari karakteristik barang yang dibutuhkan agar barang yang dikirim dapat sesuai keinginan. Praktik jual beli salam sama dengan jual beli sistem pre-order. Produk-produk salam pada umumnya merupakan komoditas pertanian atau produk lain yang telah terstandarisasi. Jual beli salam tidak sama dengan maisir atau perjudian, dikarenakan barang yang diperjualbelikan terstandarisasi dari segi kualitas, kuantitas, karakteristik, waktu penyerahan, dan harga telah disepakati pada saat awal akad secara jelas dan transparan. Jual beli istisna. Menurut Ibnu Abidin, istisna yaitu meminta agar dibuatkan barang. Seseorang seperti pengrajin diminta untuk membuat barang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan pembeli, mulai dari jenis, ukuran, warna, bahan, dan lainnya. Istisna sering disebut dengan jual beli custom. Dalam jual beli istisna, pembeli boleh melakukan pembayaran secara angsur. Jual beli istisna diterapkan pada komoditas manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya yaitu jual beli utang atau bai al-dain. Bai al-dain secara bahasa berarti jual beli utang, yaitu transaksi jual beli piutang yang masih memiliki hak tagih, baik dengan harga sama, lebih tinggi, atau lebih rendah dari nilai nominalnya. Hukum bai al-dain tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, namun terkait prinsip jual beli, larangan riba, dan goror, itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, menegaskan keabsahan akad utang piutang tapi tidak membahas jual belinya. Hadis yang melarang jual beli utang dengan hutang. Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas Hanafi, Maliki, dan Hambali melarang karena goror dan riba. Sedangkan Syafi'i dan sebagian ulama kontemporer membolehkan dengan syarat hutang jelas, hak memiliki atas hutang pasti, dan tidak mengandung riba. Selanjutnya yaitu jual beli al-innah. Jual beli al-innah adalah akad jual beli di mana penjual menjual barang secara kredit, lalu membeli kembali secara tunai dengan harga lebih murah. Dalil larangan terdapat pada hadis Rasulullah yang menghubungkan al-innah dengan kehinaan akibat rekayasa untuk menghalalkan riba.
Mayoritas ulama Maliki, Hambali, dan sebagian Syafi'i mengharamkan karena dianggap sebagai penipuan untuk riba. Sedangkan sebagian ulama Hanafi dan Syafi'iyah membolehkan jika dilakukan dengan syarat akad sah tanpa niat riba dan barang jelas. Selanjutnya yaitu jual beli al-wafa. Jual beli al-wafa adalah akad jual beli yang mensyaratkan bila penjual mengembalikan harga, pembeli wajib mengembalikan barang. Mirip gari terselubung, berasal dari Bukhara pada abad ke-5 Hijriah untuk menghindari riba dalam kebutuhan uang. Mayoritas ulama menganggap ini tidak sah karena mengandung syarat yang merusak akad dan termasuk rekayasa riba. Selanjutnya ada jual beli tawarruk. Jual beli tawarruk adalah transaksi di mana seseorang membeli barang secara kredit lalu menjualnya kembali secara tunai kepada pihak lain untuk memperoleh uang tunai secara syariah tanpa riba. Praktik ini umum di lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan konsumtif atau likuiditas. Hukum tawarruk tidak disebutkan eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ditetapkan melalui qiyas dengan jual beli murabahah dan bai al-innah. Dengan syarat akad jual beli sah dan tidak ada kesepakatan rekayasa untuk riba tersamarkan. Ulangi deh. Macam apa? Macam pastibra. Loh, sudah lihat lu kak? Apa yang